Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Menembus Gaib yang dirahmati Allah. Dalam sebuah peradaban dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, tidak lepas dari jasa para pejuang maupun tokoh besar di masa lalu. Karena Allah dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna memuliakan sebagian hambanya. Di antara sebab Allah memuliakan hambanya adalah ilmu, amal, kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Oleh karena itulah Allah memuliakan para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman serta mengamalkannya. Dan Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah 11. Pemirsa Menembus Gaib yang dirahmati Allah. Dengan sebab ini kami, Menembus Gaib, bertujuan untuk memuliakan dan mengenang jasa hamba Allah yang soleh. Berikut tim Menembus Gaib merangkum 7 makam keramat orang-orang soleh yang ada di wilayah Ketanggungan, Brebes. Yang pertama, Syekh Rama Badawi. Beliau adalah pejuang yang melawan Belanda dan penumpasan oknum PKI. Beliau uzlah dari Indramayu ke wilayah Ketanggungan sehingga bermukim dan sampai wafat di Ketanggungan. Dalam riwayat hidupnya beliau berjuang dan siar agama dan membangun Masjid Jami Ketanggungan dan Masjid Pesarean. Dengan karomah-karomahnya dan kealimannya beliau di masa hidupnya diyakini oleh masyarakat sebagai wali Allah. Makam beliau berada di belakang Pasar Ketanggungan, Brebes. Tepatnya di belakang Masjid Pesarean Dukuh Tengah. Makam kedua, makam Mbah Sufi. Beliau yang bernama asli Kiai Bagus Muhammad Sufi. Beliau adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Karena sebab Belanda memburu semua pengikut Pangeran Diponegoro termasuk Mbah Sufi. Namun Mbah Sufi mempunyai tekad untuk menyusun kekuatan baru. Mbah Sufi pergi ke arah Batang menuju ke barat sampai ke Tanggungan dusun pinggiran yaitu Santren yang sekarang menjadi Desa Kubang Jati. Kemudian beliau menetap di situ dan mensyiarkan agama Islam. Beliau adalah salah satu tokoh yang membangun Masjid Jami Izul Islam Ketanggungan. Dan di antara karomahnya beliau adalah peziarah merasa tenang dan nyaman dan merasakan aura istimewa ketika berziarah di makam beliau. Konon dahulu masyarakat menyaksikan ketika ada burung atau hewan lainnya melintasi makam beliau, burung tersebut terjatuh. Beliau wafat di Desa Kubang Jati dan dimakamkan di area pemakaman umum Kubang Jati Utara. Selanjutnya adalah makam Kiai Haji Jazuli. Beliau berasal dari Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Beliau adalah pengelola pondok pesantren Amik saat itu. Pondok pesantren Amik didirikan pada masa pemerintahan Raden Mas Martana, yang dalam catatan pemerintah Kabupaten Brebes memerintah kabupaten tersebut tahun 1909 sampai 1920. Dahulu Kanjeng Bupati Cirebon datang ke Brebes dan meminta harus ada pondok pesantren di Brebes, tutur Bupati Cirebon. Setelah 4 tahun berdiri, jumlah santri pada pondok tersebut mencapai ribuan. Karena khawatir dijadikan tempat pergerakan atau penggalangan kekuatan melawan penjajah, pondok tersebut akhirnya dibakar oleh Belanda. Namun Masjid Al-Kurdi berhasil dipertahankan oleh santri dan masyarakat setempat sehingga tidak ikut dibakar. Beliau dimakamkan di area Masjid Pondok Pesantren Amik Karangmalang. Selanjutnya, makam Syekh Maulana Mimbar. Beliau adalah keturunan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen, Banten. Beliau berasal dari wilayah Banten, yang mensyiarkan agama Islam di wilayah pada Katon Ketanggungan. Peninggalan beliau adalah Masjid Al-Mimbari pada Katon yang bertempat di tengah desa pada Katon. Beliau adalah wali Allah yang dikenal cerdas dalam bidang keilmuan, khususnya ilmu agama Islam. Makam beliau berada di pemakaman umum desa pada Katon. Lalu berikutnya, makam Buyut Nasirun. Beliau masa itu uzlah dari Gunung Sari Cirebon menuju daerah Ketanggungan. Konon waktu zaman itu banyak terjadi perampokan dan pembegalan,
sehingga waktu itu beliau dengan karomah dan kegagah beraniannya mampu melumpuhkan komplotan perampok besar yang meresahkan masyarakat setempat. Sehingga beliau dihadiahi tanah oleh Bupati Brebes Pusponegoro di zaman itu, yang sampai sekarang dinamakan Desa Tanggung Sari. Yang nama Tanggung Sari itu diambil dari nama Ketanggungan dan Gunung Sari. Ketanggungan menjadi Tanggung dan Gunung Sari menjadi Sari, kemudian disatukan dua kata menjadi Tanggung Sari. Beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman umum yang terletak di sebelah utara Desa Tanggung Sari. Pemirsa menembus gaib yang budiman. Dalam kegiatan syiar Islam, kami sangat membutuhkan dukungan untuk subscribe di channel ini. Kemudian, makam Syekh Maulana Mansur. Beliau berasal dari Banten. Ia melakukan perjalanan uzlah menuju Kuningan Cirebon dan meneruskan perjalanan sampai pada desa yang masa itu sudah ada pesantren, di wilayah Pende dan Dukuh Badang. Beliau membantu syiar agama Islam di pesantren tersebut. Karomah dan kelebihannya beliau waktu itu pernah disaksikan masyarakat. Menurut cerita beduk milik beliau tersebut, jika ditabuh bunyinya terdengar sampai pada alun-alun Brebes ketika ditabuh di waktu sholat. Yang konon beduk itu berasal dari batangan pohon kayu besar yang hanyut di sungai, dan batang pohon tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Beliau mendapat paling pangkal untuk pembuatan beduk di pesantren yang beliau tempati. Kemudian kayu potongan tengah dibagikan ke Mbah Sufi Kubang Jati untuk pembangunan Masjid Jami Ketanggungan, dan paling pucuk dibagikan untuk Mbah Mimbar pada Katon untuk pembuatan mimbar masjid pada Katon. Selanjutnya, Kiai Haji Abu Bakar. Beliau adalah putra ulama Thorikot Kiai Haji Muhammad dan Kiai Haji Abu Bakar, termasuk murid dari Syekh Kholil Bangkalan Madura, dan seorang kiai yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda dengan karomah-karomahnya, sehingga masyarakat setempat mensepuhkan beliau. Beliau wafat dimakamkan di belakang Madrasah Dukuh Badak.